Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Pak Nafi. Saya berharap kalian masih semangat dalam belajar meskipun dengan keadaan belajar di rumah dan tanpa tatap muka. Baik, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran matematika masih dalam bab pertama mengenai bilangan. Hari ini kita akan membahas mengenai bilangan pecahan. Yang dimaksud dengan bilangan pecahan adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan banyak sesuatu yang tidak utuh. Bilangan pecahan disajikan dalam bentuk A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat dan B bukan 0. Dalam notasi pecahan, yang di atas itu disebut pembilang dan yang di bawah disebut penyebut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pecahan senilai. Apabila pembilang dan penyebut dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, maka akan diperoleh pecahan senilai. Contohnya pecahan 2/3. Kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 3. 2 kita kalikan 3 sama dengan 6. 3 kita kalikan 3 sama dengan 9. Jadi pecahan 2/3 itu senilai dengan pecahan 6/9. Contoh lain, 2/8. Pembilang dan penyebut kita bagi dengan angka 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi pecahan 2/8 itu senilai dengan pecahan 1/4. Selanjutnya, menyederhanakan pecahan. Bentuk pecahan dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari pembilang dan penyebut. Contoh pecahan 15/20. FPB dari pembilang 15 dan penyebut 20 adalah 5. Jadi pecahan tersebut kita bagi dengan angka 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi bentuk sederhana dari 15/20 adalah 3/4. Selanjutnya adalah membandingkan pecahan. Hubungan antara dua pecahan atau lebih dapat ditentukan dengan menyamakan penyebut dari kedua pecahan tersebut. Kemudian dibandingkan nilai pembilangnya. Contoh, bandingkan kedua pecahan 1/3 dengan 2/5. Kira-kira 1/3 ini lebih besar atau lebih kecil dari 2/5. Baik, langsung kita lihat penyelesaiannya. 1/3 dan 2/5 kita samakan penyebutnya menjadi berpenyebut 15. 1/3 menjadi 5/15, 2/5 menjadi 6/15. Setelah disamakan penyebutnya, kita lihat pembilangnya. 1/3 tadi diperoleh pembilangnya 5, 2/5 pembilangnya 6. Maka 5 itu kurang dari 6. Jadi kesimpulannya 1/3 itu kurang dari 2/5, atau 2/5 itu lebih besar dari pecahan 1/3. Selanjutnya mengenai jenis-jenis pecahan. Pecahan dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya yaitu 1 pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, yang keempat persen, dan terakhir per mil.
Yang dimaksud dengan pecahan biasa yaitu pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya 2/3. Pembilangnya 2, penyebutnya 3. Kemudian ada pecahan campuran, yaitu pecahan yang terdiri atas bilangan bulat diikuti dengan bilangan pecahan. Selanjutnya ada pecahan desimal, yaitu pecahan yang mempunyai tanda koma. Biasanya di pecahan desimal itu pasti ada tanda komanya. Persen itu artinya per 100 dan per mil artinya per 1000. Selanjutnya operasi hitung pada pecahan. Operasi hitung pada pecahan meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta mencakup operasi pada bilangan pecahan desimal. Yang pertama mengenai penjumlahan dan pengurangan. Yang kita bahas yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dapat dilakukan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Apabila penyebutnya sudah sama, maka operasi penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan. Contoh, 2/4 ditambah 3/5. Pecahan tersebut mempunyai penyebut yang berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya menjadi 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5, dikali 2 sama dengan 10. 20 dibagi 5 sama dengan 4, dikali 3 sama dengan 12. Jadi 10/20 ditambah 12/20 sama dengan 22/20. Disederhanakan, diubah menjadi bentuk pecahan campuran menjadi 1/2/20. 1/2/20 masih bisa disederhanakan lagi menjadi 1/10. Hal tersebut juga sama berlaku untuk pengurangan pecahan biasa. Langkahnya adalah disamakan dulu penyebutnya, setelah itu baru dilakukan operasi pengurangan. Selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dapat dilakukan dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian dilakukan operasi seperti pada pecahan biasa. Contohnya 2/4 ditambah 1/3/5. 2/4 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 10/4. 1/3/5 kita ubah ke pecahan biasa menjadi 8/5. Karena 10/4 dan 8/5 mempunyai penyebut yang berbeda, maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya menjadi penyebut 20. Sehingga pecahan tersebut menjadi 50/20 ditambah 32/20 diperoleh 82/20, disederhanakan menjadi 42/20, kemudian masih bisa disederhanakan lagi diperoleh 41/10. Langkah-langkah pada penjumlahan pecahan campuran itu sama dengan langkah-langkah pada pengurangan pecahan campuran. Intinya adalah diubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dapat dilakukan dengan cara bersusun dengan memperhatikan letak komanya. Di sini komanya harus lurus. Contohnya 3,122 ditambah 12,3. Nah, dibuat ke operasi penjumlahan bersusun, tapi di situ komanya harus diluruskan. Nah, bisa dilihat seperti contoh tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. 2,4 ditambah 3,2. Nah, satuan dari pecahan tersebut adalah 2 dan 3, sehingga 2 dan 3 itu harus lurus. 1/10 lurus per 10, yaitu 4 dengan 2 itu juga lurus. Nah, koma harus lurus dan lakukan penjumlahan. Nah, kalian bisa mengamati contoh-contoh yang ada di
slide ini. Oke. Nah, ini ada contoh yang pengurangan sama dengan penjumlahan. Di sini caranya adalah komanya diluruskan. Oke, selanjutnya mengenai perkalian pecahan. Yang pertama perkalian pecahan biasa. Perkalian pecahan biasa dikerjakan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dikalikan dengan penyebut. Contohnya 2/5 dikali 3/7. Pembilang kita kalikan pembilang, 2 kita kalikan 3. Kemudian penyebut dikalikan dengan penyebut, 5 dikali 7 diperoleh 6/35. Selanjutnya adalah perkalian pecahan campuran. Perkalian pecahan campuran prinsipnya sama seperti penjumlahan pecahan campuran, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian dilakukan operasi perkalian seperti pada perkalian pecahan biasa, yaitu pembilang dikali pembilang, kemudian penyebut dikali penyebut. Contoh 2/3/4 dikali 1/3/5. 2/3/4 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 11/4. Kemudian 1/3/5 kita ubah ke pecahan biasa menjadi 8/5. 11/4 dikali 8/5. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut diperoleh 88/20. Kemudian disederhanakan sampai ke bentuk yang paling sederhana diperoleh 42/5. Selanjutnya adalah perkalian pecahan desimal. Perkalian pecahan desimal dikerjakan dengan cara bersusun seperti pada perkalian bilangan bulat. Selanjutnya kita hitung banyak angka di belakang koma ada berapa. Contohnya seperti ini. 2,5 dikali 0,3. Nah, ini yang menggunakan cara diubah dulu ke pecahan biasa. 2,5 itu sama dengan 25/10 dikali 0,3 itu sama dengan 3/10. Nah, kalau sudah dalam bentuk pecahan biasa, kita tinggal mengalihkan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut, diperoleh 75/10/100. 75/100 itu kalau diubah ke bentuk pecahan desimal menjadi 0,75. Ini cara yang kedua tadi, yaitu cara perkalian bersusun, sama seperti dengan perkalian bilangan bulat, hanya saja di sini ada komanya. 2,5 kita kalikan dengan 0,3. 5 dikali 3 sama dengan 15. Tulis 5, nyimpen 1. 2 dikali 3 sama dengan 6, ditambah simpanannya 1 tadi sama dengan 7. 5 dikali 0 sama dengan 0, 2 kali 0 sama dengan 0. Kita jumlahkan, 5 turun, 7 ditambah 0 sama dengan 7, kemudian 0 juga turun. Sekarang yang 2,5 itu ada satu tempat desimal, 0,3 itu ada satu tempat desimal. Jadi kalau dijumlahkan ada 2 tempat desimal, maka 0,75 tadi kita hitung 2 tempat desimal dari sebelah kanan, yaitu dari 5, 7, maka nolnya, maka komanya ada di antara 0 dan 7. Kalian bisa memahami slide berikut ini. Selanjutnya pembagian pecahan. Pembagian pecahan biasa dikerjakan dengan cara perkalian setelah pecahan pembagi itu ditukar atau dibalik antara pembilang dan penyebutnya. Contohnya seperti berikut. Tentukan hasil dari 1/3 dibagi 2/5. Nah, di sini yang sebagai pembagi adalah 2/5. Maka 2/5
kita balik menjadi 5/2. Jadi 1/3 dikali 5/2 diperoleh 5/6. Untuk pembagian pecahan campuran dikerjakan dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian dilakukan pengerjaan seperti pembagian pada pecahan biasa. Contoh, tentukan hasil dari 2/1/3 dibagi 1/2/5. 2/1/3 kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa menjadi 7/3. 1/2/5 kita ubah ke pecahan biasa menjadi 7/2. Yang di sini sebagai pembagi adalah 7/2, maka 7/2 kita balik menjadi 2/7. Jadi operasinya sekarang menjadi 7/3 dikali 2/7 diperoleh 14/21 disederhanakan menjadi 2/3. Selanjutnya adalah pembagian pecahan desimal. Pembagian pecahan desimal itu dikerjakan dengan mengubah pecahan desimal terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. Kemudian hitunglah seperti pembagian pecahan biasa. Contohnya 2,5 dibagi 0,55. Kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 2,5 itu sama dengan 25/10. 0,55 itu sama dengan 55/100. Maka 25/10 dibagi 55/100 sama dengan 25/10 dikalikan dengan pembagi tadi dibalik jadi 100/55 diperoleh 2500/550 disederhanakan sampai ke bentuk yang sederhana menjadi 43/22. Baik, sampai di sini dulu materi pecahan. Apabila ada yang kurang paham, kalian bisa bertanya ke Pak Nafi. Tetap semangat dan selamat belajar.